menyampaikan bahwa saya tidak hanya memposting lucu-lucuan, tapi juga memposting kisah-kisah inspiratif, tokoh-tokoh terkenal, kisah kriminal dan horor. Dan sebelum saya memulai ceritanya, saya ingin memperkenalkan dulu ini kota saya, Balikpapan. Dan yang terlihat ini adalah Kompleks Pertamina Gunung Daps Balikpapan. Biasanya di Gunung Daps ini adalah untuk staf-staf yang levelnya udah tinggi, staf level ke atas saya sudah tinggi. Vibe-nya seperti di luar negeri ya, karena dari satu rumah ke rumah lain itu tidak mepet, melainkan berjauhan karena halamannya luas-luas sampai puluhan meter gitu halamannya. Dan rumahnya itu ada yang bergaya Belanda, ada yang bergaya modern, tapi juga ada yang rumah kayu seperti di New Zealand, dan dikelilingi oleh pohon-pohon rindang, dan jalan-jalan masuk ke dalam blok-bloknya itu banyak, termasuk rumah kayu ini biasanya berada di jalan-jalan yang blok-blok itu gitu. Nah, biasanya ini suasananya itu dikelilingi hutan, sangat sepi seperti yang ada di video ini ya, sangat sepi, masih banyak hutan-hutannya. Tapi ada penghuninya, rumah-rumahnya itu nanti walaupun berjauhan tapi ada penghuni-penghuninya ya, yaitu karyawan Pertamina beserta keluarganya. Dan yang dihuni itu biasanya masih bagian-bagian luar sini ya. Sepi sekali. Ini aja udah menjelang sore ya, suasananya juga udah mencekam seperti ini. Hanya ada semilir angin, hanya ada suara burung berkicau dan gemerisik dedaunan pohon-pohon yang rindang itu ya. Sore aja suasananya udah horor begini, apalagi malam. Dan ini jalan masuk dari yang jalan besar tadi ya, jalan utama tadi masuk ke dalam itu jauh sekali. Dan di ujung jalan blok ini, nanti di rumah yang paling belakang, rumah paling penghujung itu, ada satu rumah yang sekarang rumahnya itu dibiarkan terbengkalai kosong, tidak berpenghuni. Kalau yang ini masih ada penghuninya ya, cuma memang sepi. Cuma nanti ada rumah yang paling belakang, paling pojok itu dibiarkan tidak berpenghuni. Dan rumah itu dinamakan Rumah Dalang. Di situ merupakan TKP dari satu tragedi berdarah gitu, yang terjadi di tahun 1970-an. Maaf ya jika footage-nya tidak banyak, karena ini memang juga terjadinya udah tahun 70-an, yang mungkin berita-berita juga belum banyak yang diungkap gitu ya. Jadi footage-nya tidak banyak ya. Dan rumah ini disebut Rumah Dalang. Kenapa disebut Rumah Dalang? Karena dulu dalam satu rumah yang berbentuk L tadi itu ada 3 rumah lagi, yang maksudnya ada 3 rumah kecil-kecil dalam satu rumah yang berbentuk L itu ada 3 rumah kecil-kecil. 2 di antara berpenghuni, yaitu dihuni oleh karyawan Pertamina dengan keluarganya, dan 1 lagi dijadikan ruang arsip file-filenya Pertamina, dan itu dijaga oleh seorang security yang dipanggil dengan sebutan Pak Dalang, karena dia profesi sampingannya selain security Pertamina yang menjaga ruang arsip itu, dia juga sebagai dalang wayang. Nah, dulu dia itu dalang wayangnya ini memang sengaja tinggal di rumah yang jauh di belakang sana. Ternyata dia itu bekerja sama, ada perjanjian kerjasama dengan iblis. Sedangkan di area Gunung Daps tadi dan di area Gunung Pancur, sebelah Gunung Daps itu ada juga Gunung Pancur, namanya itu Komplek Pertamina juga ya gitu. Itu adalah area di mana banyak sarang makhluk gaib. Sarangnya makhluk-makhluk yang iblis, setan, dia bersarang di situ karena banyak hutan ya. Jadi akhirnya karena dalang ini dia bekerja sama dengan iblis, dia senang tinggal di rumah yang paling pojok itu. Dan dia tuh melakukan kerjasama itu
dengan Wewe Gombel dan Tuyul. Tugasnya Wewe Gombel adalah untuk menghipnotis para penonton wayang sehingga mereka senang dan menikmati pertunjukan wayangnya Pak Dalang ini, dan Tuyul ini bertugas untuk mencuri uang-uang dari para penonton tersebut, baik diambil dari dompet atau dari saku celana. Jadi banyak sekali penonton yang kehilangan uangnya, tapi karena sudah terhipnotis dengan kehebatan Pak Dalang ini memainkan wayang yang dibantu dengan Wewe Gombel itu, maka Pak Dalang ini laku, sering dipanggil-panggil oleh ya mungkin beberapa pihak untuk mengisi hiburan wayang ya. Tahun 70-an kan belum ada TV apa segala, jadi wayang lah yang ngetop untuk acara hiburan. Nah, tapi dengan syarat bahwa Pak Dalang ini satu, tidak boleh nikah dan tidak boleh punya keturunan. Yang kedua, tidak boleh meninggalkan area Gunung Deps itu gitu loh. Jadi dia harus tetap berumah di situ. Walaupun dia sudah banyak uang dari hasil dia mewayang itu, tapi dia tidak bisa pindah rumah gitu karena dia harus tetap tinggal di situ. Tapi yang namanya perjanjian dengan iblis ya, pasti akhirnya akan menelan korban jiwa sebagai tumbal. Nah, jadi kejadiannya suatu malam gitu, rumah letter L tadi ya, yang ada 3 rumah kecil-kecil itu, termasuk ruang arsip Pertamina itu disatronin perampok. Awalnya aman-aman saja ya. Perampok ini menganggap sudah pada tidur orang-orang, ternyata masih ada satu yang terbangun, dan satu yang terbangun ini adalah salah satu anggota keluarga yang dari 2 keluarga Pertamina yang tinggal di rumah situ. Dia berteriak, paniklah si perampok ini. Akhirnya terpaksa si perampok ini membunuh semua penghuni rumah tersebut, termasuk Pak Dalang ini ikut juga terbunuh. Dan perampok itu mengambil semua harta-harta Pak Dalang yang sudah banyak hasil dia mendalang itu. Dan sejak itu rumah ini sering terjadi hal-hal aneh, seperti misalnya tercium bau amis, bau anyir menyengat dari darah, terus juga terjadi penampakan-penampakan gitu, dan juga suara-suara aneh, dan rumahnya terasa sangat dingin. Sehingga pihak Pertamina akhirnya memutuskan untuk mengosongkan rumah tersebut, sudah tidak ada lagi dihuni oleh pegawai Pertamina. Akhirnya rumah Dalang ini sekarang dibiarkan kosong, terbengkalai, tidak berpenghuni, dan perampoknya itu sampai sekarang belum terungkap dan belum ditangkap.